Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu ala sayyidina mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama yang paling utama, marilah kita panjatkan puja beserta puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat beserta salam tetap terlimpah dan curahkan kepada habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah hadirin semuanya, pada kesempatan kali ini izinkan saya terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri. Nama saya Rahma Larasati dengan NIM 1178030151 dari jurusan Sosiologi kelas 7A mata kuliah Sistem Pendidikan Indonesia dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan ujian tengah semester yang dipimpin atau diajar oleh dosen Dr. Hikmat. Baiklah, sebelum kita melaksanakan ujian tengah semester atau saya akan menjawab pertanyaan atau soal-soal ujian tengah semester yang telah diberikan oleh Dr. Hikmat, saya terlebih dahulu akan memberikan soal-soal atau menyematkan gambar soal-soal yang telah diberikan oleh Dr. Hikmat. Ini adalah pertanyaan-pertanyaan atau soal-soal yang diberikan oleh Dr. Hikmat. Baiklah, untuk pertanyaan yang pertama yaitu jelaskan apa yang Anda ketahui tentang sistem pendidikan Indonesia. Nah, membicarakan sistem pendidikan Indonesia, memang kerap kali kita mendengar ada 3 kurikulum yang selalu dijalankan atau dipakai oleh sekolah-sekolah yang ada di daerah ataupun yang ada di kota. Nah, kurikulum-kurikulum itu ada yang disebut dengan kurikulum berbasis kompetensi atau KBK. Kemudian ada yang namanya kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP, dan yang terakhir yaitu ada yang namanya kurikulum 2013. Nah, pada kurikulum KBK atau kurikulum berbasis kompetensi ini, di mana dalam pembelajarannya guru hanya menjadi sebuah pemantik, sehingga siswa diharuskan untuk berani mengeluarkan pendapatnya, harus berani berargumen. Nah, oleh karena itu pada KBK ini dalam pembelajarannya siswa dituntut untuk mencari sumber-sumber atau materi-materi tambahan di luar daripada yang telah disampaikan oleh guru. Nah, yang kemudian pada kurikulum yang kedua yaitu KTSP, di mana pada kurikulum ini guru diharuskan membuat sebuah silabus atau pedoman belajar yang disesuaikan dengan sekolah-sekolah atau di daerahnya masing-masing, sehingga nanti setelah silabus ini sudah terbentuk, sudah dibuat oleh guru-guru, yang nantinya silabus ini akan digunakan pada saat kegiatan belajar mengajar di kelas. Kemudian pada kurikulum 2013, nah pada kurikulum 2013 ini di mana ada 3 aspek penilaian, yaitu ada aspek pengetahuan, kemudian ada aspek keterampilan, dan juga ada aspek sikap dan perilaku. Nah, sebenarnya kalau misalkan kita membicarakan perihal sistem pendidikan di Indonesia ini, sebenarnya lebih mengarah atau lebih bermuara kepada siswa yang diharuskan menjadi siswa yang mandiri, menjadi siswa yang berani berargumen, menjadi siswa yang bisa dewasa dalam berpikir. Karena sebenarnya membicarakan perihal pendidikan itu kan, pendidikan itu merupakan sebuah tonggak yang paling tajam dalam perubahan sosial. Mengapa? Karena dengan pendidikan kita bisa berpikir secara jernih dan bisa mengambil sikap atau solusi yang tepat dalam sebuah permasalahan.
Mungkin seperti itu dalam sistem pendidikan Indonesia yang ada pada hari ini. Namun jika kita bisa membandingkan sistem pendidikan Indonesia pada zaman dahulu, sistem pendidikan pada zaman dahulu itu lebih mengarah kepada guru sebagai subjek dan kemudian siswa menjadi objek, di mana guru hanya menyampaikan materi-materi dengan satu arah dan siswa dipaksa untuk mendengarkan dan juga menghafal materi-materi yang ada atau yang telah diberikan oleh guru. Nah, hal ini yang menjadikan siswa tidak dewasa. Mengapa? Karena dalam pembelajarannya siswa hanya dipaksa untuk mendengarkan, tidak untuk berpikir, dalam artian siswa tidak bisa untuk menyampaikan pendapatnya, tidak bisa menyampaikan argumentasinya, sehingga hal inilah yang menjadikan siswa tidak dewasa dalam berpikir dan dalam meningkatkan kreativitas serta daya pikirnya dalam pembelajaran di kelas. Mungkin seperti itu jawaban dari nomor 1. Selanjutnya yaitu pertanyaan nomor 2. Baiklah, untuk pertanyaan yang kedua yaitu jelaskan landasan-landasan sistem pendidikan di Indonesia. Nah, membicarakan perihal landasan sistem pendidikan Indonesia yaitu ada peraturan atau undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, di mana pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 ini, pendidikan ini bertujuan untuk menciptakan peserta didik yang bertakwa, menjadi manusia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian berilmu, berakhlak mulia, kreatif, cakap, kemudian menjadi warga negara Indonesia yang demokratis dan mampu bertanggung jawab. Nah, sebenarnya dari tujuan pendidikan yang ada di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 ini sebenarnya bermuara kepada harapan bangsa, kepada generasi bangsa yang nantinya mampu bersaing dengan negara-negara ataupun negara-negara yang ada di luar, khususnya yang ada di ASEAN. Mengapa? Karena pendidikan ini merupakan sebuah mata air, sehingga pendidikan ini diharapkan mampu membawa perubahan yang baik bagi dunia dan khususnya bagi negara Indonesia itu sendiri. Karena dengan kita memiliki sebuah pendidikan, maka kita akan memiliki ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan juga kita bisa berpikir secara jernih, bisa berpikir secara luas dalam pengambilan keputusan ataupun dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di lingkungan sekitar, dan terutama dalam permasalahan-permasalahan yang ada di Indonesia itu tersendiri. Jadi menurut saya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 ini mengharapkan bahwa yang nantinya generasi bangsa ini mampu membawa Indonesia ke arah yang lebih baik lagi, yang bisa mampu bersaing dengan dunia-dunia luar. Mungkin seperti itu jawaban dari nomor 2. Selanjutnya pada pertanyaan yang ketiga yaitu baiklah, pada pertanyaan yang ketiga yaitu jelaskan masalah apa saja yang dihadapi Indonesia khususnya dalam bidang pendidikan. Nah, membicarakan perihal masalah, memang dalam sektor-sektor manapun memiliki permasalahannya masing-masing. Pun halnya dengan pendidikan yang ada di Indonesia. Nah, membicarakan permasalahan sistem pendidikan Indonesia memang seperti pada nyambung ya kepada pertanyaan yang nomor 1. Pada pertanyaan yang nomor 1 kan itu ada yang telah saya sebutkan bahwa ada 3 kurikulum yang sedang dijalankan oleh Indonesia. Nah, sebenarnya di sini ada ketidakjelasan daripada
kurikulum yang harus dijalankan oleh setiap sekolah, sehingga dari sekolah satu dan sekolah lainnya menggunakan kurikulum yang berbeda. Nah, hal ini yang menjadikan sebuah permasalahan bagi pendidikan yang ada di Indonesia, yaitu carut marutnya pendidikan karena terlalu banyaknya kurikulum yang digunakan oleh Indonesia, sehingga tidak adanya keseragaman dalam pendidikan atau dalam kurikulum yang dijalankan. Nah, oleh karena itu solusi yang harus digunakan dalam permasalahan ini yaitu adanya sebuah regulasi yang jelas ataupun peraturan yang jelas dari pemerintah dalam kurikulum yang harus dijalankan oleh setiap sekolah-sekolah yang ada di Indonesia, yang dari daerah, desa maupun ke perkotaan, sehingga ada keseragaman pendidikan, ada keseragaman kurikulum yang dilaksanakan atau yang digunakan oleh sistem pendidikan Indonesia itu sendiri. Mungkin itu jawaban dari nomor 3. Selanjutnya kita mengarah kepada pertanyaan yang keempat, yaitu baiklah, pada pertanyaan yang keempat yaitu jelaskan dan sebutkan 8 standar pendidikan. Nah, pada standar pendidikan yang pertama yaitu ada yang namanya standar isi, di mana pada standar isi ini meliputi kalender akademik, kemudian kurikulum, dan juga beban studi. Nah, kemudian pada standar pendidikan yang kedua yaitu ada yang namanya standar kompetensi kelulusan. Jadi, setiap sekolah-sekolah mulai dari sekolah SD hingga sekolah SMA harus memiliki pedoman nilai dalam penentuan untuk kelulusan. Nah, kemudian pada standar pendidikan yang ketiga yaitu ada standar proses pendidikan. Nah, pada standar proses pendidikan ini, guru diharuskan memberikan motivasi yang baik agar peserta didik ini mampu aktif, mampu mengeluarkan pendapatnya ketika saat kegiatan belajar mengajar. Nah, kemudian pada standar pendidikan yang keempat yaitu ada standar sarana dan prasarana. Nah, sebenarnya pada standar ini yaitu merupakan penunjang dalam pendidikan, di mana dalam pendidikan itu harus ada yang namanya ruang kelas atau ruang belajar, kemudian ada ruang guru, kemudian ada perpustakaan, kemudian ada proyektor, kemudian papan tulis, spidol, dan lain sebagainya yang mampu menunjang dalam kegiatan belajar mengajar. Nah, kemudian standar pendidikan yang kelima yaitu standar pengelolaan. Jadi standar pengelolaan ini meliputi standar pengelolaan satuan pendidik, standar pengelolaan oleh pemerintah daerah, dan standar pengelolaan dari pemerintah pusat. Nah, kemudian pada standar pendidikan yang keenam yaitu standar penilaian pendidik, di mana pada standar penilaian pendidik ini hasil ini merupakan sebuah hasil belajar dari pendidik atau dari peserta atau siswanya. Jadi ini merupakan proses penilaian pendidik itu hasil belajar dari pendidik atau siswa, kemudian hasil belajar dari satuan pendidik, kemudian hasil belajar dari pemerintah. Nah, kemudian pada standar yang ketujuh yaitu standar pendidik dan tenaga kependidikan, di mana ini juga mengarah kepada guru, di mana guru diharuskan memiliki kompetensi, memiliki silabus, dan juga guru diharuskan sehat jasmani dan rohani ketika dalam kegiatan belajar dan mengajar. Kemudian pada standar pendidikan yang ke-8 yaitu ada yang namanya standar biaya pendidikan, di mana standar biaya pendidikan ini meliputi 3.
Yang pertama yaitu biaya operasional, yang kedua biaya investasi, yang ketiga biaya personal. Nah, biaya operasional ini yaitu biaya-biaya yang dikeluarkan untuk menggaji guru-guru. Kemudian pada biaya investasi ini yaitu biaya-biaya yang dikeluarkan untuk membeli barang-barang seperti proyektor, papan tulis, dan lain sebagainya yang digunakan untuk menunjang dalam kegiatan belajar mengajar. Kemudian pada biaya personal ini merupakan biaya yang dikeluarkan oleh siswa. Semisal biaya yang dikeluarkan untuk berenang, biaya yang dikeluarkan untuk baju seragam, dan lain sebagainya. Mungkin itu saja jawaban dari pertanyaan nomor 4 mengenai 8 standar pendidikan. Selanjutnya yaitu pertanyaan kelima. Baiklah, pada pertanyaan kelima yaitu sistem pendidikan Indonesia harus berpangkal pendidikan keindonesiaan yang mampu mengangkat kearifan lokal yang kita miliki untuk mampu bersaing pada tingkat global. Jelaskan apa contohnya. Nah, sebenarnya membicarakan sistem pendidikan yang harus berpangkal pada kearifan lokal, sebenarnya hal ini dikarenakan adanya sebuah globalisasi yang saat ini menimpa semua dunia, dimana saat ini globalisasi sudah masuk juga ke dalam Indonesia, dimana globalisasi ini merupakan sebuah budaya luar yang masuk ke Indonesia. Nah, hal ini yang ditakutkan oleh bangsa Indonesia ketika globalisasi masuk, budaya-budaya yang dimiliki oleh bangsa Indonesia ini mulai perlahan luntur dan menghilang. Oleh karena itu, pendidikan merupakan sebuah tonggak yang diharapkan mampu membawa perubahan. Oleh karena itu, pendidikan ini diharapkan mampu menangkal globalisasi atau budaya-budaya masuk yang terlalu banyak. Sehingga oleh karena itu, pendidikan yang ada di Indonesia ini harus berpangkal pada kearifan lokal. Contohnya, dalam pendidikan Indonesia ini harus mengangkat budaya-budaya Indonesia supaya budaya-budaya Indonesia ini tidak hilang dan luntur karena digeser oleh budaya-budaya luar yang masuk ke Indonesia. Nah, salah satu contoh pendidikan kearifan lokal yang ada di Indonesia yaitu dengan diangkatnya pembelajaran yang berbasis budaya. Salah satunya semisal ada pembelajaran bahasa Sunda, di mana nanti di sana para peserta didik diajarkan tentang budaya-budaya Sunda, bahasa-bahasa Sunda, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan suku Sunda yang ada di Indonesia. Begitupun dengan bahasa-bahasa yang lainnya, ada juga bahasa Jawa dan juga seni budaya, di mana pada pembelajaran seni budaya ini diangkatnya budaya-budaya yang ada di Indonesia. Jadi peserta didik dikenalkan mengenai budaya-budaya yang ada di Indonesia, sehingga budaya-budaya Indonesia ini tetap pelestari dan tidak tergeser oleh budaya-budaya yang masuk dari luar. Hal ini merupakan sebuah sistem pembelajaran yang bagus karena ini akan mempertahankan identitas daripada Indonesia ini, karena membicarakan perihal Indonesia ini merupakan negara yang sangat kaya akan budaya dan juga negara yang kaya akan kearifan lokalan, sehingga sangat disayangkan jika budaya dan kearifan lokal ini hilang begitu saja karena adanya globalisasi yang masuk ke Indonesia. Mungkin itu saja jawaban dari pertanyaan nomor 5. Selanjutnya kita mengarah kepada pertanyaan nomor 6. Baiklah, sekarang kita sudah mencapai pada pertanyaan yang terakhir, yaitu fenomena SMK yang semakin menjamur di Indonesia. Apakah Anda setuju atau tidak? Nah, membicarakan perihal pendidikan yang ada di Indonesia, memang fenomenanya dan faktanya hari ini Indonesia sudah membagi-bagi sekolah kepada bakat dan minat
masyarakat Indonesia. Seperti ada sekolah SMK yang lebih mengarah kepada hal-hal yang berbau teknologi, kemudian juga ada sekolah-sekolah perikanan, sekolah peternakan, dan sekolah-sekolah yang lainnya gitu. Nah, memang hal ini diharapkan agar bangsa Indonesia ini bisa bersaing dengan dunia luar dalam segala hal. Nah, kita kembali lagi kepada SMK. Memang SMK ini merupakan sekolah yang lebih mengarah kepada hal-hal yang berteknologi. Namun ada salah satu yang menjadikan masyarakat ini tertarik kepada SMK, yaitu adalah iming-iming bahwasanya ketika kamu masuk ke dalam sekolah SMK dan ketika kamu lulus, kamu akan bisa langsung bekerja di salah satu instansi pemerintah, di salah satu perusahaan, dan juga kamu tidak perlu takut-takut lagi ketika lulus langsung menganggur. Nah, hal inilah yang menjadikan masyarakat tertarik untuk masuk ke SMK dan berbondong-bondong ingin masuk ke SMK. Nah, hal ini juga yang menjadikan penyebab bahwasanya SMK ini menjadi banyak sekali jumlahnya yang ada di Indonesia. Nah, sebenarnya dari banyaknya jumlah SMK yang ada di Indonesia, SMK ini terbagi menjadi SMK negeri dan juga SMK swasta. Tapi tak jarang dari SMK yang ada di Indonesia terdapat SMK yang memang belum bisa dikatakan SMK yang layak. Mengapa? Karena ada beberapa bahkan ribuan SMK di Indonesia yang masih di bawah standar SMK itu sendiri. Dalam artian masih banyak SMK yang belum memiliki lab praktek, kemudian banyak sekolah SMK yang juga kekurangan guru, kemudian banyak sekolah-sekolah SMK yang tidak mempunyai link dalam atau memiliki koneksi kepada industri-industri perusahaan yang akan mereka mereka sambungkan untuk siswanya ini bisa bekerja dan lain sebagainya. Nah, hal inilah yang menjadikan beberapa SMK ini kerap kali akan ditutup oleh pemerintah. Karena saya pernah membaca salah satu artikel yang ada di internet, yaitu salah satunya itu artikel dari tekno.tempo.co yang ditulis oleh Muhammad Syaifullah yang diterbitkan pada 10 Juli 2019. Dan pada artikel tersebut ternyata dijelaskan bahwasanya pemerintah ini akan menutup 2000 SMK yang siswanya ini di bawah 60 orang. Nah, selain daripada itu, ternyata pemerintah juga ingin menutup SMK tersebut karena tidak adanya standar pendidikan yang cukup untuk melaksanakan atau mendirikan sebuah SMK. Ya, salah satunya itu tadi ada kurangnya siswa atau peserta didik yang ada di SMK tersebut, kemudian tidak adanya lab praktek, tidak adanya konektivitas sekolah kepada industri, kemudian kekurangan guru juga, kemudian adanya proses belajar yang memang dikatakan kurang baik. Nah, hal inilah yang menjadikan pemerintah menutup 2000 SMK yang ada di Indonesia. Nah, hal ini menjadikan sebuah fenomena yang sangat disayangkan sebenarnya. Karena harapan masyarakat ketika memasuki sekolah tersebut adalah ingin mendapatkan pembelajaran khususnya dalam teknologi, mendapatkan pembelajaran yang baik, mungkin bisa bekerja setelah lulus dan lain sebagainya, tapi sekolah ini malah ditutup. Nah, hal ini dikarenakan mungkin ada beberapa oknum yang memanfaatkan keadaan ini.
keadaan seperti apa sih ya? Keadaan bahwasanya masyarakat ini tertarik kepada SMK untuk ketika mereka lulus mereka bisa langsung bekerja gitu. Namun hal ini dimanfaatkan oleh beberapa oknum yayasan yang ingin meraih keuntungan dengan membuat sebuah pendidikan SMK yang padahal mereka ini tidak memenuhi standar. Hal ini diharapkan mereka supaya mereka bisa mendapatkan keuntungan dari peserta didik yang ingin masuk ke sekolah tersebut. Namun pada akhirnya sekolah ini malah ditutup dan malah merugikan juga terhadap peserta didik. Nah, oleh karena itu sebenarnya jika melihat fenomena ini dan ditanya apakah Anda setuju atau tidak dengan menjamurnya SMK yang ada di Indonesia, maka saya katakan ada setuju dan ada tidaknya. Kenapa saya katakan setuju? Ya, saya setuju kalau memang SMK ini menjamur di mana-mana jika standar pendidikannya ini terpenuhi gitu, dengan adanya lab praktek yang baik, yang benar, kemudian ada guru yang benar-benar memadai, kemudian ada konektivitas sekolah kepada industri yang jelas, kemudian ada murid-murid yang memang lebih dari jumlah minimal. Nah, itu saya setuju kalau misalkan memang sekolah-sekolah SMK di sana patuh terhadap kriteria sekolah-sekolah SMK seharusnya. Namun saya tidak setuju jika memang sekolah-sekolah SMK ini menjamur di mana-mana, namun mereka pada pelaksanaannya ini atau pada sekolahnya ini tidak memenuhi kriteria atau standar-standar yang seharusnya SMK pada umumnya gitu. Ya, jadi lebih baik daripada memaksakan membuat sekolah SMK dan mengiming-imingi segala macamnya tapi tidak mampu untuk pelaksanaannya, lebih baik SMK ini diadakan sedikit saja tapi memiliki kualitas-kualitas yang sangat baik dan juga bisa bermanfaat khususnya bagi generasi-generasi bangsa yang akan datang, sehingga mereka bisa menjadi generasi bangsa yang unggul yang bisa bersaing dengan masyarakat luar, khususnya dalam bidang teknologi. Karena sangat disayangkan jika mereka masuk ke dalam sebuah SMK yang tidak memiliki fasilitas yang seharusnya mereka dapatkan pada SMK pada umumnya. Ya, mungkin itu saja jawaban saya dari pertanyaan-pertanyaan UTS pada kesempatan kali ini. Saya sangat pemohon maaf apabila dalam penyampaian dan jawaban-jawaban saya ini kurang berkenan di hati dan ada sebuah kesalahan-kesalahan kata yang tidak berkenan. Saya ucapkan sekali lagi mohon maaf. Kurang lebihnya saya berterima kasih dan juga mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.